early game pressure yang seimbang sesuai dengan komposisinya mereka. Jadi gue pengen lihat nih tinggal eksekusinya gimana, game plan-nya mereka, strateginya mereka di early game untuk lebih proaktif dan juga efektif, terutama nih abis turtle pertama siapa yang akan mendapatkan, dan tentunya itu akan bisa banget snowball kalau dari turtle pertama seperti itu Gio. Yoi, tapi kita lihat di area atas kali ini Raya udah mulai digeng rame-rame oleh Act24 dan juga Choi sepertinya. Masih coba untuk sustain di area atas, tapi Invis dengan jauh headnya langsung peka, langsung pengen menuju ke area di mana Raya digeng kali ini. Dan masih coba untuk sabar terlebih dahulu, tapi Jay juga datang untuk menjemput, memberikan beberapa pressure, tapi ternyata kupanya yang didapatkan oleh seorang Invis kali ini Goni. Bener banget. Kita lihat kedua tim di early awal-awal 2 menit pertama ini belum ada yang commit fight. Mereka masih cuman ngepok aja, ngebuka map aja, ngelihat kesempatan apakah ada atau enggak. Dan kita lihat di sini Kaguranya sudah membuka map dan juga Sugar sudah memberikan poking damage ke arah Invis, tetapi tampaknya Invis di sini belum terlalu sekarat, nggak harus recall. Dan turtle yang pertama dipersembahkan oleh Fruity sudah hadir di Land of Dawn kali ini Gio. Yoi, tapi kita lihat tuh dari area turtle ya Sugar udah ngepok ke arah turtle, di mana ada Act24 dan juga Swallow yang udah clearing minion dan membuat chance untuk mendapatkan turtle yang pertama ini cukup besar untuk Red Bull Rebellion. Sugar ya kita tahu pernah bermain di MPL kemarin, ini akan menjadi buktinya lagi apakah dia benar-benar bermain yang sangat-sangat bagus dan memang menjadi ancaman untuk geng kapak tapi dari Ten kali ini dengan sebuah meteor showernya langsung clearing minion dengan sangat cepat. Polistamon juga dikeluarkan oleh seorang Ezer mencoba untuk memundurkan dari Azoa kali ini. Menarik. Jadi keputusan yang diambil oleh tim GPX adalah mereka membiarkan yang namanya turtle pertama. Tetapi kita lihat di sini di Tones welcome ke arah Azer dan ke arah tower. Tapi Azer masih cukup sustain untuk kabur dan tidak menerima damage lagi. Kita lihat di sini kedua jungler, kedua tim masih cukup pasif. Belum ada yang namanya setup fight. Masih menunggu celah, masih mencari-cari. Tetapi kalau ngelihat dari ekonomi nih, GPX masih lead meskipun turtle pertama, tetapi tampaknya di bagian bawah kita lihat di sini Falling Storm sudah dikeluarkan, connect kedua orang dan tetapi Azer hanya untuk clearing minion saja dan kembali ke recall di sini Gio. Betul, bahkan di area atas kali ini Choi udah mendapatkan pressure yang cukup besar dari Raya dan juga Jay. Mereka udah dapetin gold shieldnya juga dan itu nggak bisa dilakukan oleh Red Bull Rebellion di area bawahnya. Mirroringnya cukup gagal dari Red Bull Rebellion dan membuat Choi sepertinya tertekan banget kali ini. Udah ada Rhapsody dikeluarkan oleh seorang Choi, tapi kita lihat Choi masih coba untuk sabar, tapi ternyata nggak mungkin bisa selamat karena Rhapsody yang masuk ke dalam tubuh dari seorang Jay. Benar-benar on point banget dan kali ini first blood di menit yang ketiga baru muncul Goni dan juga Choji. Kalau lihat hal tadi apa yang terjadi Choji? Sebenarnya kalau dilihat dari power hero-nya masing-masing tim ya, lebih kuat di GPX hero-nya karena mereka punya Invis, pakai jauh head, punya Jay, pakai Granger yang dimana dua hero ini kalau di early-nya tuh bisa dibilang sakit banget, ya kan, dari jauh head pasifnya nambahin damage Oke, kita lihat di sini dua member sudah ke arah Choi dan Tower berhasil diselamatkan di sini Gio. Tetapi ya gue setuju banget sama yang dibilang Choji. Kita lihat di sini geng kapak pelan-pelan tapi pasti sudah mengumpulkan ekonominya tuh udah berbanding 1000. Tetapi tampaknya Red Bull Rebellion mencari kompensasi lagi dan lagi ke arah Turtle. Turtle yang kedua sudah diamankan oleh teman-teman Red Bull Rebellion dan kini GPX akankah mereka mulai commit team fight? Tetapi tampaknya mereka pasif juga ya, lebih ke arah nunggu Red Bull Rebellion yang ngebuka di sini Gio. Ya, apalagi kita lihat juga di area depan sana ada Swallow dan juga Act24 yang sebenarnya dua hero yang harus cukup merusuh ke area belakang. Harusnya mencoba untuk ganggu Jay, tapi sepertinya pertahanan dilakukan oleh Invis dan juga Ten cukup maksimal sehingga teman-teman dari Red Bull Rebellion gak sulit untuk masuk. Tapi lihat juga di area depan sana dengan Xbox yang mencoba untuk memukul mundur dari Invis. Dan Sonata yang keluar kali ini hanya untuk mengusir Sugar dan juga Azoa yang mencoba mencabik-cabik ke badan dari seorang Jay. Sementara itu dari teman-teman Red Bull Rebellion mereka masih mencoba untuk mendapatkan satu objektif di area bawah sana. Sugar yang melakukan rotasi. Bahkan Rhea yang kita tahu Uranusnya langsung cutting minion sampai ke turret level 2 kali ini Goni. Wah, benar-benar agresif dan juga IQ-nya makronya tuh jalan banget. Dan kita lihat di sini GPX sudah mulai memberikan pressure ke arah Azoa. Meteor Shower dikeluarkan ke arah dinosaurus ini, tetapi tampaknya Azoa di sini masih sangat sustain dan tentunya di backup oleh Invis. Ejector dikeluarkan, tetapi Sugar dan juga Azoa
berhasil clearing minion dan mereka memilih untuk mundur. Mengetahui di bagian atas Rhea sudah di pressure oleh 3 orang. Akankah Uranus survive dari tekanan ini? Tetapi tampaknya Swallow harus secure kill ke arah Uranus di bagian atas. GPX mencari kompensasi dengan mencuri turret di bagian bawah di sini dia. Yoi, bahkan kalau kita lihat tadi sebenarnya serangan kepada Azura yang gagal malah dibalas dengan satu kehilangan Rhea. Ini benar-benar gak baik banget, walaupun mereka akhirnya bisa mendapatkan satu outer turret di bagian bawah. Sebenarnya 1 point kill dari geng Kapak membuat mereka cukup dikejar dari segi goldnya. Berbeda hanya 200 perak aja, berarti berbeda 200 gold aja karena dari mereka udah dapetin 1 point kill juga, tapi dibalas dengan 1 turret. Dan ini membuat teman-teman dari geng Kapak harus coba untuk lebih bersabar lagi, ataupun mereka kalau mau ambil ke arah turtle-nya sekarang. Tapi kalau lihat dari pergerakan dilakukan oleh seorang J, kali ini mereka nggak mau ngambil ke arah turtle tersebut dan membiarkan turtle dimakan. Kali ini oleh seorang Red Bull Rebellion, bahkan di bagian bawah 1 member dari Rhea harus tumbang lagi karena ada Detona's Welcome to Mobile Legends yang muncul dan di finishing dengan sangat baik oleh teman-teman Red Bull Rebellion. Oke, objektif netral yang ketiga sudah diamankan oleh Red Bull Rebellion di dalam turtle. Tetapi kita lihat di sini pressure ke inner turret di bagian bawah masih ada banget dan bahkan akan tumbang di detik-detik yang ke depan. Dan kalau kali kayak gini Red Bull Rebellion sangat proaktif di early game dan kita lihat di sini akankah dibuka fight mengetahui Azoa di sini bagian depan. Oh, damage-nya sudah masuk ejector ke arah dinosaurus ini dan Less Sincerity pun dikeluarkan untuk zoning player, tetapi tampaknya Azoa masih harus tumbang di tangan seorang Granger, dibayarkan oleh seorang Sugar di sini. 2 member dari seorang Red Bull Rebellion harus tumbang jungler dan juga explainernya. Tetapi tampaknya di sini GPX masih mau lebih Act 4 menjadi target, tetapi masih ada flicker untuk kabur. Dan yes, masuki menit 8. Apa situasinya? Kenapa Red Bull Rebellion kini sudah mulai mundur di sini, Coji? Tetapi tampaknya tunggu dulu, Swallow di sini sangat low. 4 member bahkan sudah memberikan pressure dan unstoppable force akan menumbangkan seorang Kagura. Yes, kembali ke Coji. Apa situasi? Apa analisamu sampai masuki menit 8 di sini, Coji? Kalau di menit 8 sih harusnya emang GPX harus bisa barbar mainnya ya. Karena kalau misalkan lihat dari draft hero-nya, oke lah mereka punya Uranus, mereka punya Aether, mereka punya Ten. Tapi itu kayaknya masih belum cukup untuk melawan late game-nya Barats, Xborg dan juga Kagura gitu loh. Oke, Xborg memang dia bisa jadi tank, dia bisa ngasih damage juga gitu loh. Tapi balik lagi di sini RPR power late game-nya ini sangat-sangat menyeramkan loh. Apalagi dari GPX, dia jungler ini jungler yang bisa dibilang cenderung ke early-nya yang bagus, tapi tidak terlalu bagus scalingnya di late game. Makanya kalau misalkan GPX mau menang, jalan ninjanya adalah untuk memberikan pressure semaksimal mungkin agar bisa menang dengan cepat, atau bagi RBR jalan ninjanya adalah untuk bisa mengulur waktunya sampai ke legend mungkin di menit 17 sampai 18 untuk bisa mendapat power yang dibutuhkan. Oke, kita di sini Chow obviously terkena burst damage dari Chang'e dan juga Granger akan secure kill ke arah Choi harus mati yang kedua kali di Land of Dawn di sini, Gio. Yoi, tapi Lord yang udah muncul kali ini akan segera menjadi target operasi dari geng Kapak dan juga Red Bull Rebellion. Tapi kalau kita lihat juga tadi dari seorang Choi yang mencoba untuk menumbangkan pemain dari geng Kapak itu memang agak sedikit offset kalau menurut gua, dan akhirnya dia harus tumbang untuk kedua kalinya. Karena banyak banget member dari geng Kapak yang langsung berada di posisi itu dan akhirnya Choi harus tertumbangkan. Dan Lord kali ini udah mulai dipoke oleh teman-teman dari geng Kapak. Dan Red Bull Rebellion langsung melakukan kontes. Sudah ada Volley Star Moon dari seorang Aether mencoba untuk memberikan damage ke arah seorang Azoa. Bahkan Dead Sonata yang muncul kali ini membuat teman-teman dari Red Bull Rebellion harus mundur. Tapi lihat dari Tennya udah Skatul Maut, Meteor Shower udah dikeluarkan. Tapi Detona's Welcome to Mobile Legends masih bisa ditahan di sana. Tapi ternyata bukan Detona's Welcome, tapi dari popol kupanya yang menggigit ke arah seorang Invis. Dan Invis masih sustain untuk mundur. Sedangkan dari Lordnya udah mulai dipopok, udah setengah darah bahkan lebih. Masih ada damage yang diberikan oleh teman-teman dari ketua tim. Dan akhirnya Retribution yang gagal semua karena Aether. Dia mendapatkan Lord pertama. Last Insanity dikeluarkan. Jedar Jessica Iskandar. Kali ini Sugar hanya memukul mundur teman-teman dari geng Kapak. Tapi Invis dalam bahaya. Dia benar-benar sekarang tuh maut kali ini. Dan Sugar mendapatkan 1 point killnya. Lagi dan lagi untuk Red Bull Rebellion mencoba untuk lebih mengejar karena seorang Ted dan juga Aether, tapi mereka dipukul mundur dengan ada Volley Star Moon dikeluarkan oleh Aether dan Sugar Skatul Maut. Immortalnya bakal pecah sebentar lagi dan ini akan jadi momentum untuk geng Kapak mendapatkan 1 poin ke arah seorang jungler. Tapi Last Infinity lagi dikeluarkan hanya untuk mundur saja, tapi tidak bisa membuat seorang Sugar selamat dari kematiannya, Goni.
Oke, tapi kita lihat di sini Lord sudah marching ke arah top lane, tetapi mereka masih war di bagian bawah. Di sini kita lihat 824 menjadi target seorang Azer, tetapi di bagian belakang Azoa harus tertumbangkan begitu saja. Dan kita lihat di sini akankah Popol dan Gupal selamat, tetapi Swelo di situ datang untuk menjemput seorang 824, sementara Povius di bagian atas mendelay dan juga memberi tekanan, memberi damage ke arah Lord yang masih marching, yang masih Lord pertama. Tetapi GPX mereka cukup senang karena dengan Lord push ini mereka mendapatkan objektif lagi dan lagi. Dan kita lihat di sini Red Bull Rebellion sudah mulai masuk dan tampaknya di sini GPX masih cukup disiplin. Nah, Choji, apa yang harus dilakukan Red Bull Rebellion untuk mengembalikan pertandingan kali ini? Balik lagi ya, dari draftnya RBR ini butuh item banget. Dari item Oracle dan juga Magic. Dan dari Swallow dia juga butuh Holy Crystal. Terus abis itu Azoa juga masih butuh item defense. Tapi ada war terjadi Goni. Yes, Swallow menjadi korban pertama. Akankah ada korban lagi? Kita lihat di sini GPX semua di bagian bawah dan 3 member dari Red Bull Rebellion sudah berusaha untuk defend dan bahkan clearing lane. Tapi kita lihat di sini intisnya lumayan low. Akankah di follow up damage? Tapi tampaknya Red Bull Rebellion memilih untuk defense. Tapi tampaknya off camera di bagian atas ada pertukaran nyawa antara Uranus dan juga Sugar, dan itu lumayan rugi. Mengetahui jungler dari Red Bull Rebellion lagi dan lagi ya, untuk yang ketiga kalinya harus tumbang, Gio. Ya sebenar banget, tapi bahkan tadi kita lihat emang komitmen yang dilakukan Aurea sangat bagus, tapi di area bawah sana coy kali ini sendirian maju ke depan mencoba untuk defense, tapi Azoa memberikan badannya dengan sangat baik karena Death Sonata yang dikeluarkan oleh seorang J bisa saja membuat Choi sekarang tul maut dan membuat teman-teman geng kapak mundur lagi, melakukan setupnya lagi karena mereka dari tadi membuying time di area bawah terus. Dan memang kali ini waktu yang tepat untuk memajukan cita-cita minion di area tengah dan juga di area atas, karena 80 detik lagi Lord bakal muncul dan ini akan menjadi perebutan yang sangat-sangat worth it kalau Red Bull Rebellion mau komit ke arah sana. Karena dari segi poin goldnya juga berbeda, udah 4.000, dari poin killnya udah berbeda 5,5-nya dan ini gak baik banget untuk Red Bull Rebellion. Tapi oke, kita lihat di sini ada purple buff war tampaknya di sini. Paling Stormon connect ke arah 2 orang. Sugar terpaksa menggunakan Last Insanity di sini. Azoa menggunakan flicker untuk kabur, tetapi akankah bertahan? Kita lihat di sini RBR semuanya mundur, semuanya tidak bisa menahan pressure, tekanan dan juga damage output yang dikeluarkan teman-teman dari GPX. Dan GPX memilih untuk menginvasi jungle lagi dan lagi, tidak memberikan farming ke arah Red Bull Rebellion. Kita lihat Azoa membuka map, tetapi tampaknya masih bisa diamankan orange buff-nya oleh seorang J di sini, Gio. Dan yes, Choji, analisa menit 13, tolong apa yang bisa lihat sembari melihat ke arah item di sini, Choji? Statistik boleh, tadi kita lihat objektif lebih dipegang sama RBR. Tapi pada kenyataan di lapangan Land of Dawn kali ini GPX lebih mendominasi karena early pressure yang sangat-sangat besar, Godi. Silahkan. Yes, kita lihat di sini 4 member sudah ke arah Rhea, tetapi tampaknya Uranus masih cukup pede. Akankah damage yang diberikan oleh RBR enough? Tetapi Detona's Welcome sudah keluar, tetapi backupan dari seorang GPX sudah hadir meskipun Rhea sudah tertumbangkan, tetapi tampaknya mereka masih mau war, mereka masih membuka war. Kita lihat di sini Granger, Chang'e dan juga Johead masih ada. Kita lihat Azoa cukup low, akankah dia selamat? Tidak bisa. Granger berhasil mensecure kill ke arah dinosaurus tersebut. Azer datang dan juga Choi. Kita lihat J posisinya agak sedikit tidak enak dan dia harus ditumbangkan oleh Sugar. Double kill untuk Sugar, tetapi tampaknya Fallen Star Moon belum connect ke arah Sugar. Dan kita lihat di sini Azer menjadi sandbag. Akankah dia selamat? Swallow terima meteor shower yang cukup dalam. Azer masih bisa untuk mundur dan 3 member untuk GPX harus tumbang, sementara Azoa seorang diri di sisi RBR yang harus tumbang di sini, Gio. Ya, gue lihat sih tadi benar-benar positioning yang salah ya, dan juga momentum yang salah akhirnya membuat Red Bull Rebellion di atas angin kali ini. Karena kalau kita perhatiin juga Ten tadi sempat terlambat untuk datang, walaupun dia memberikan pressure dengan meteor shower yang keluar, tapi momentum tersebut sudah dimaksimalkan duluan oleh Red Bull Rebellion dan akhirnya bisa menumbangkan 2 orang duluan di depan sana. Dan akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, kali ini Red Bull Rebellion lagi memegang kendali sebenarnya kalau war barusan. Tapi kita lihat lagi, apakah momentum dengan 5 member sudah muncul lagi? Apakah ini akan menjadi pertarungan terakhir? Karena Lord juga sudah mulai muncul tengah-tengah Land of Dawn. Lordnya sudah enhance, Lord yang kedua. Dan ini tentunya siapapun yang mendapatkan akan menjadi komplementari yang sangat-sangat luar biasa sih. Apalagi kalau misalnya geng kapak yang dapat, mereka bisa langsung dapat inhibitor turret. Ataupun untuk Red Bull Rebellion mereka bisa menambahkan jumlah goldnya ataupun bisa mengambil objektif di area tengah, atas ataupun juga di bawah.
Oke, kini informasi yang penting mengetahui. Fovius sudah di bagian atas. Tampaknya GPX tetap tidak mau memaksakan war yang mereka tahu 5 orang. Oh, tetapi nampaknya ejector sudah ke arah Azoa. Kita lihat di sini sudah mulai open fight dan Azoa menjadi korban yang pertama. Tetapi di bagian belakang di sini Chang'e-nya akankah dia selamat? Low HP di pressure oleh 2 orang dan dia berhasil kabur. Kita lihat di sini Rea menjadi target utama, tetapi Swallow di bagian lain harus tumbang tampaknya di tangan J. Dan kita lihat di sini 2 member dari Red Bull Rebellion lagi dan lagi harus hilang dari map. Dan ini kesempatan emas untuk meng-secure Lord lagi dan lagi untuk tim Geng Kapak di sini, Gio. Gue melihat tadi sebenarnya permainan yang dilakukan oleh Red Bull Rebellion sebenarnya bagus ya. Dia langsung misahin Ten ke arah belakang. Dia coba untuk ngejar Ten-nya. Tapi ternyata ketika Ten-nya mundur, teman-teman yang di depannya mungkin bisa dibilang agak kurang damage yang bisa menghasilkan 1 point kill. Dan ternyata malahan teman-teman di Red Bull Rebellion sekalinya Azoa terculik langsung menjadi bahaya banget untuk Red Bull Rebellion. Mereka nggak ada lagi tanker yang bisa maju ke depan. Kalau kita lihat adanya Act24 mungkin memang sebagai roamer, tapi untuk darah nggak terlalu tebal, apalagi dengan Sugar menjadi jungler, export jungler di sini kita tahu dia mengandalkan damage ya, bukan sustain badannya. Jadi memang Azoa di sini adalah sandbag yang benar-benar harus dijadikan target operasi sih menurut gue nih. Oke, kita lihat di sini teman-teman dari GPX sudah menghancurkan bottom incubator dan kita lihat meteor shower bahkan dan juga ejector menumbangkan seorang Choi. Di sini kita lihat RBR Sugar masih menumbangkan Lord, tapi tampaknya belum ada komit dari RBR. Mereka hanya untuk defend di sini, Gio. Yoi, tapi kita lihat juga kali ini teman-teman dari Red Bull Rebellion sudah ada ejector ke arah belakang. Azoa jadi target operasi kali ini. Udah sekarang tuh mau dan gak mungkin bisa selamat karena killing spree bisa diamankan oleh seorang J. Dan kali ini base menjadi target operasi dari teman-teman Geng Kapak. Last Sensitivity dari seorang Sugar gak bisa bertahan lebih lama lagi karena base-nya dihancurkan oleh Geng Kapak dan mensecure game yang pertama, Goni. Men-secure game yang pertama cukup textbook dari teman-teman